Dan kita akan kembali bersama dengan Dokter Teda Litik. Kita akan membahas tentang bersama cegah COVID di Nusa Tenggara Timur. Dokter Teda, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Sandro dan pendengar semua. Kita Ya, kembali ke pertanyaan yang sejahtera sempat Pak. terputus tadi, Ibu Dokter. Apa sebenarnya virus COVID-19 ini? Bisa diberikan pemahaman untuk kami yang awam. Ya, baik Pak Sandro dan saudara-saudara sekalian. Jadi virus ini adalah virus baru, varian baru yang sama seperti atau mirip dengan SARS atau flu burung yang pernah merebak di Hong Kong dan Singapura dan Cina juga, dan sama juga mirip-mirip dengan MERS yang terjadi di Timur Tengah ya pada waktu yang lalu. Tapi ini karena baru, varian yang baru, sebenarnya saat muncul di Wuhan itu dicurigai sebenarnya ini adalah penularan antar binatang ya, dan kemudian menular ke manusia, ditransmisi ke manusia. Dan kita semua tahu bahwa awal munculnya adalah Desember 2019 di Wuhan, Cina. Ya, Jadi pada saat saya potong ada yang dulu. Jadi ya COVID-19 adalah masih saudara dengan MERS dan juga flu burung, SARS, SARS. ya SARS, ya Jadi eh, ya SARS maupun MERS itu sama-sama corona, bukan. Ya, bukan? jadi corona ini sebutan untuk varian yang baru ini. Hmm. Apa yang Ya, membedakan jadi ini varian. MERS dan SARS dari sisi virusnya? Itu elemen virusnya yang berbeda. Ya, ada elemennya yang berbeda. Para ahli virus sudah tahu itu. Karena kalau sudah mengetahui elemen virus yang mana berbeda, maka mereka bisa membuat antinya atau vaksinnya. Ya, kita tahu ya, katanya vaksinnya sudah ditemukan oleh Cina. Kita lihat di YouTube Israel juga mengklaim sudah menemukan. Ya, itu berarti mereka sudah mengenal virus ini. Tetapi memang dia sesuatu yang baru. Dan virus ini khusus menyerang pada sistem pernapasan manusia yang terutama ya, walaupun nanti akhir-akhir ini ditemukan juga ternyata ada juga di kulit, bisa bermanifestasi klinis, gejala klinis di kulit, bisa juga di pencernaan berupa diare, tapi utamanya virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa merusak jaringan paru. Itu bahayanya. Karena itu dia si COVID-19 ini lebih berbahaya daripada MERS maupun SARS. Seperti itu, dokter. Sebenarnya kalau dikatakan lebih berbahaya, bukan lebih berbahaya apa ya, ini karena sesuatu yang baru. Ya, dan belum ada orang yang kebal. Pada saat dia menyerang di Wuhan, belum ada orang di Wuhan yang kebal terhadap virus ini karena memang baru, varian baru. Ya, kalau orang di Cina diinfeksi oleh SARS sudah banyak yang kebal. Tapi karena ini baru, maka begitu cepat ya terjadi transmisi infeksi-infeksi dan kita tahulah banyak korban di sana. Ya, dan akhirnya sampai juga di Indonesia. Makanya Karena baru. karena banyak negara ya, karena banyak negara yang kena ini transmisi yang cepat itu. Ya, tapi kabar baiknya virus ini 95%, 96% sembuh. Ya, sangat bergantung pada autoimun atau daya tahan tubuh seseorang. Perorangan ini, daya tahan tubuhnya.
yang kita sebut autoimun itu. Nah, yang meninggal kalau kita lihat karena sudah banyak ya kejadian meninggal, ini kebanyakan yang orang tua, kemudian ada memang orang itu punya penyakit lain, ya. Jadi tidak murni orang sakit COVID meninggal itu sangat jarang, sangat jarang. Yang meninggal biasanya orang tua karena memang autoimun orang tua itu sudah menurun, tidak full maksimal lagi seperti anak muda. Lalu ada penyakit lain, walaupun masih umur usia muda, tapi kalau punya penyakit lain, terutama diabetes, ya, jantung, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru seperti asma, TBC itu sulit. Ya, biasanya yang kayak begini yang akan mengalami sakit berat dan bisa tidak tertolong. Ya, Itu bahaya. dari sisi awam, Ibu Dokter, saya membaca penyakit flu biasa itu pertama kali juga ketika muncul memakan korban juga karena belum ada obatnya saat itu. Kemudian SARS juga, apakah ini COVID ini karena belum ditemukan obatnya sehingga banyak memakan korban dan menyerang pernapasan, imun tubuh, apakah itu yang kemudian membuat korban juga eh, lebih banyak? Tidak ya, begini prinsip dasar daripada virus itu tidak ada obatnya, ya. Jadi flu pun itu tidak perlu obat khusus untuk flu sebenarnya. Karena virus itu bisa sembuh sendiri. Tetapi SARS, MERS, dan COVID ini agak sedikit beda karena mematikan. Ya, kenapa? Karena dia dengan cepat akan merusak jaringan paru. Sedangkan kalau flu biasa tidak. Flu biasa tidak menyebabkan kerusakan jaringan paru. Jarang kita lihat ya orang flu biasa lalu meninggal itu kan tidak ada. Tapi kita Hmm. lihat COVID ini ya sangat berbahayanya itu tadi kondisi-kondisi yang tadi saya sudah sebut, orang tua karena memang sistem imunnya sudah menurun, karena kalau kita baca teori orang yang terkena infeksi COVID ini bisa menurunkan sistem imun atau sistem kekebalan seseorang tuh bisa turun 30-40%. Jadi kalau orang yang sudah punya penyakit tertentu lalu sudah usia lanjut, itu kan sistem kekebalan tubuhnya memang menurun. Nah, bahayanya kalau kondisi normal aja sistem kekebalannya hanya 70-60%, maka waktu dia terinfeksi COVID turunnya terlalu jauh, ya. Itu yang menyebabkan orang menjadi sesak napas berat, lalu sistem imunnya lambat melawan virus-virus ini dan menjadi berat dan sulit untuk tertolong. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya sistem imun itu baik, tidak ada masalah, 3-5 hari memang sembuh. Lalu orang itu punya kekebalan terhadap COVID gitu. Jadi saya pernah juga menyaksikan salah satu pemaparan dari salah satu ahli virus dikatakan bahwa apabila sudah terpapar COVID-19 dan berhasil sembuh, maka dipastikan orang tersebut ketika terpapar lagi atau terkena lagi akan punya daya tahan tubuh tersendiri karena tubuh sudah punya data tentang virus COVID-19 ini. Betul atau tidak, dokter? Tidak. Betul sekali, betul. Ya, tubuhnya sudah mengenal virus ini. Dan tubuhnya sudah membentuk antibodi untuk melawan virus ini. Sehingga dia tidak akan sakit lagi. Begitu. Makanya kalau sudah ada vaksin, kita semua sekarang rame-rame divaksin, maka kita tidak sakit walaupun terinfeksi. Tapi kan belum ada vaksin, jadi
diharapkan kekebalan alami yang muncul. Jadi daya tahan tubuh menjadi faktor penentu untuk Oh bisa ya, survive di ya, COVID-19 ini. ya, nomor satu itu. Nomor satu, jangan ada sakit lain, lalu staminanya bagus. Gitu. Jangan khawatir, pasti mati virusnya. Begitu. Baik, eh, selain daya tahan tubuh, kita punya beberapa pemahaman lokal di Nusa Tenggara Timur. Kita satu-satu bahas ya. Apakah benar bahwa virus COVID-19 ini jika tubuh kita selalu hangat akan mati virusnya? Makanya ada pendapat menghangatkan dengan minuman lokal, minuman yang ada di NTT seperti moke, sopi, dan lain-lain. Ya, saya kira kalau kita menghangatkan tubuh termasuk dengan matahari ya, ultraviolet itu bukan untuk mematikan virus. Kalau moke saya belum ada baca penelitian ya. Tetapi kalau sinar matahari itu untuk meningkatkan kebugaran tubuh seseorang. Ya, dengan cara metabolisme vitamin D dirangsang ya oleh ultraviolet itu. Tetapi bukan untuk mematikan virus. Kan virusnya mati kalau kita punya daya tahan yang kuat. Begitu. Kalau kita pertama terinfeksi, ya, tapi kalau kita sudah pernah terinfeksi, kalau terinfeksi lagi, maka sistem kekebalan tubuh kita akan membunuh virus itu. Tentara-tentara tubuh sudah kenal, maka mereka sendiri yang akan membunuh virus itu. Ya, Gitu. sinar matahari dalam konteks ketika di atas 20 derajat di atas 20 derajat atau 30 derajat, apakah virusnya tidak mati, dokter? Tidak. COVID mati kalau 56 derajat ke atas. Berarti dengan cuaca di Ya, NTT, pendapat Ibu dokter? dia bukan untuk mematikan. Kalau kita disuruh jemur panas itu untuk kebugaran tubuh. Ya, dan terutama merangsang metabolisme vitamin D untuk daya tahan tubuh. Berarti untuk daya tahan tubuh itu juga berlaku dengan jahe atau rempah-rempah, suplemen penambah daya tahan tubuh itu untuk memastikan daya tahan tubuh kita kuat, bukan eh, Ya, mematikan virus. bukan. Itu bukan untuk mematikan virus, tapi kan kalau seperti tadi saya bilang, kuncinya adalah daya tahan tubuh kita kan harus bagus. Ya, kalau bisa 90-95% bagus. Ya, makanya boleh makan yang bergizi, ada tambahan vitamin, ya, cukup istirahat di masa-masa ini, jangan banyak bekerja sehingga overload. Pokoknya betul-betul menjaga kebugaran saja supaya kalaupun kita terinfeksi, kita tidak sakit berat. Bicara soal kebugaran dan daya tahan tubuh, eh, masyarakat NTT umumnya sangat familiar dengan yang namanya penyakit flu. Sangat familiar. Bahkan di masa kecil itu anak-anak sering bermain dengan, maaf, hingus yang masih mengalir, seperti cukup punya imun dengan persoalan flu. Apakah itu juga berlaku untuk COVID-19 ini, Ibu Dokter? Seperti yang tadi saya katakan dari awal ya, virus COVID ini varian baru. Jadi ini bukan flu biasa yang biasa kita meler-meler itu, bukan. Ini varian baru yang mematikan. Kalau flu yang biasa itu tidak pernah kita dengar orang tumbang-tumbang karena
flu itu kan, gitu. Jadi ini bukan flu biasa itu. Ya, Ibu Dokter, sebagai koordinator lapangan Satgas Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya Ibu juga tahu bahwa informasi seperti ini harus sampai ke masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok. Bagaimana sebenarnya pola yang dibangun di lapangan, Ibu? Untuk informasi yang Ibu sampaikan ini bisa sampai juga di masyarakat bawah. Ya, itu eh, itu tadi ya, kalau NTT ini kan provinsi yang hampir terakhir dimasuki oleh virus ini. Tetapi saya kira sejak Februari, awal Maret itu karena sudah mulai merebak di Indonesia, terutama sejak 5 Maret ditemukannya kasus di Depok, saya rasa informasi sudah banyak sekali ya dikeluarkan, dan Kemenkes secara khusus sudah memberikan banyak sekali pedoman, eh, protokol yang praktis untuk semua petugas kesehatan, tentu sampai ke puskesmas, ya, dan diharapkan mereka mampu untuk menyampaikan informasi ini. Kita tahu di puskesmas-puskesmas di Indonesia, di NTT ini ada tenaga-tenaga promosi kesehatan. Ya, jadi ya kami harap secara terstruktur pesan-pesan, protokol, aturan-aturan yang sudah dibuat dengan sangat praktis itu, bahkan di NTT ini gubernur berbicara langkah-langkah protokol kesehatan dibicarakan, diumumkan, dibuat video, ya, lalu terakhir saya lihat Kapolda juga menyampaikan atas nama gubernur. Saya kira pesan-pesan itu, karena saya juga terlibat dalam membuat format pesan terakhir itu yang dibacakan oleh Kapolda, itu waktu itu kami minta untuk Kepala BKKBN Provinsi, Kominfo, dan Dinas Kesehatan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan menggunakan kendaraan mereka masing-masing untuk menginformasikan ini sampai ke desa-desa. Saya lihat di Kota Kupang cukup intens itu, keliling-keliling. Ya, saya harap di kabupaten lain juga begitu. Ya, karena ada Kominfo, ada BKKBN, dan Dinas Kesehatan. Armadanya bisa dipakai. Staf-staf mereka sudah terlatih. Tinggal sampaikan saja itu ke masyarakat dan diawasi pelaksanaannya. Kan itu yang penting, dimonitor dan diawasi. Protokol itu berjalan atau tidak. Kalau tidak berarti belum mengerti, diulang lagi. Ya, ini tidak boleh hanya sekali, karena kita tahulah, kita baru belajar cuci tangan misalnya. Padahal orang di Jepang, di Korea memang cuci tangan terus, pakai masker terus. Kita tidak, kita baru belajar. Nah, seperti itu. Artinya harus diulang terus ya, sampai kita melihat perubahan perilaku. Jadi kalau mau mengukur ini memadai atau tidak, ya nggak bisa dibilang hari ini, karena ini harus terus. Karena kita baru belajar. Ya, selain meningkatkan daya tahan tubuh yang tadi Dokter Teda sampaikan, sebagai awam ada dua hal yang sering sekali kami dengar, yaitu physical distancing, 1,5 meter jarak antara manusia ke manusia, dan eh, cuci tangan pakai sabun. Dua hal yang sering kita dengar. Saya ingin bertanya duluan yang physical distancing. Kenapa harus 1,5 meter? Apakah Ya, kedekatan 1 tersebut sampai 2 mempengaruhi? meter ya. Ya, 1,5 sampai 2 meter. Ya, itu karena ini orang bersin ya. Jadi kalau orang itu bersinnya lebih kuat, bisa saja lebih dari 2 meter. Ya, atau batuk, lalu orang Kupang bilang tampias.
Nah, itu. Jadi makanya harus jaga. Tapi ya sekarang sudah diumumkan untuk semua pakai masker ya, sehingga itu bisa dicegah. Demikian juga untuk cuci tangan pakai sabun, berarti setiap kita menyentuh benda apapun harus cuci tangan atau mekanisme cuci tangan ini seperti apa? Apakah setelah megang sesuatu cuci tangan atau hal-hal tertentu saja kita perlu cuci tangan, dokter? Ya, katanya sebaiknya begitu. Setiap kita pegang sesuatu, pegang uang ya dari pasar, biasanya kalau dari pasar kita langsung makan, kali ini jangan begitu. Ya, karena di uang virus ini soalnya bisa hidup di benda mati ya. Itu loh kesulitannya. Mengapa begitu banyak orang terinfeksi dan sakit? Itu karena dia hidup di benda mati. Ya, contohnya di plastik ada yang bilang dia bisa hidup 3 hari, ada yang bilang sampai 6 hari. Ya, di benda-benda logam bisa 6 sampai 9 jam. Di meja kursi dia bisa sampai 6 jam. Itu yang menyebabkan cepat sekali bisa orang terinfeksi. Berbahaya sekali di situ ya. Makanya setiap kita pegang sesuatu, cuci tangan. Jadi Gitu. cuci tangan Dan wajib. mengapa harus pakai sabun? Karena virus ini mati dengan deterjen. Ya. Kemudian pertemuan manusia itu dihimbau untuk diminimalisir berkumpul, termasuk peredaran manusia. Kalau soal mengapa jangan berkerumun, karena itulah dilarang sosial harus melakukan social distancing ya, artinya orang jangan berkerumun, jaga jarak, jangan saling bersentuhan. Ya, pertama kalau saling bersentuhan kan takutnya tangannya pegang begitu, jabat tangan, orang Kupang atau kita di NTT ini cipika, cipiki ya, itu yang berbahaya. Nah, kemudian mengapa dilarang berkumpul banyak-banyak begitu, berkerumun? Karena kan virus ini baru, sehingga diteliti setiap hari pasti para ahli di berbagai belahan bumi termasuk di Indonesia ini meneliti terus. Ya, awalnya dikatakan oh dia hanya ditularkan dengan droplet ya, dengan kalau kita batuk atau bersin itu. Lalu pegang tangan kita menyentuh sesuatu lalu orang lain menyentuh benda itu maka virus itu bisa menginfeksi orang lain itu. Ternyata diteliti-teliti, loh tidak juga. Memang ada cara penularan yang lain juga, walaupun kita sebut itu penularan oportunistik atau kecil sekali. Tetapi ada, ya, yaitu airborne transmission, penularan lewat udara. Bahkan orang yang terinfeksi dan virulensinya itu kadar virusnya sangat kuat di paru-parunya atau di tenggorokannya sangat kuat, itu bisa partikel-partikel virusnya itu berterbangan di udara. Ya, ini yang berbahaya. Makanya diminta untuk social distancing, pakai masker. Awalnya kan, oh yang sehat nggak usah pakai masker. Benar ya? Ya, Nanti belakangan ini baru ditemukan, loh ternyata bisa loh menularkan juga gitu. Karena apa? Diperiksa kadar virulensi virus di dalam ruangan-ruangan perawatan pasien-pasien yang berat itu ternyata ada virus itu di udara. Nah, seperti itu. Berarti memang semua orang harus pakai masker dan sudah terbukti di negara-negara yang semua orang pakai masker, penurunan tajam sekali. Penurunan kasus baru itu turun tajam sekali dengan cepat. Ya, makanya diharapkan kalau semua orang pakai masker, maka penularan yang airborne itu lewat udara akan mungkin tidak ada. Ya, kita cegah itu.
Lalu kalau kita rajin cuci tangan, maka penularan droplet dan pakai masker waktu bersin tidak menularkan, ya dropletnya tidak kena kemana-mana. Jadi kita mencegah begitu. Nah ini kan butuh kepatuhan, ya. Masker seperti apa yang kemudian eh, sesuai untuk menangkal terpaparnya COVID-19 ini, Ibu tidak? Ya kalau standarnya ya harus apa yang kita sebut masker bedah, ya seperti yang digunakan oleh para medis di rumah sakit, dan masker N95, ya. Tetapi sekarang kan akhirnya WHO bilang ya masker kain pun pakai saja. Paling tidak dia mencegah waktu bersin atau waktu batuk, ya tidak menularkan. Atau paling tidak mengcover lah hidung dan mulutnya. Dia tidak pegang-pegang hidung, ya tidak pegang-pegang mulut dengan bebas karena ada masker. Itu sudah cukup bisa melindungi daripada tidak ada sama sekali. Bicara Ini kan masker, karena kelangkaan masker aja. bicara masker kain, tidak ada standar juga seberapa tebal atau tipisnya. Ya, kalau mau dibilang seberapa tebal dan tipis, kita lihat masker bedah yang dipakai di para medis pakai kan tipis. Ya, jadi ini soal serat kainnya. Ya, beda tuh masker bedah dengan kain biasa ini ya. Tapi itu tadi, walaupun ada yang bilang ya itu hanya mengcover 30-40%, tidak apa-apa. Ya, daripada tidak sama sekali. Dan itu kan sudah terbukti negara-negara yang menggunakan masker ternyata betul penurunan kasus baru itu tajam sekali. Seperti Korea Selatan, Jepang, ya menurun tajam sekali. Nah, sebagai koordinator lapangan Satgas Covid Provinsi Nusa Tenggara Timur, situasi Covid di NTT sejauh ini bagaimana? Pantauan lapangan. Ya, kalau soal data kan kita sudah dengar setiap hari ya, dan sampai hari ini positif yang terkonfirmasi baru 1. Masih menunggu sekitar 17 ya atau 18 sampel yang belum ada hasilnya. Tetapi memang sangat sedikit yang baru diperiksa PCR, hanya 43. Ya, sedangkan kalau kita mau dengan cepat menangani dan mencegah penularan, tentu tes harus diperbanyak. Tetapi kita tahu isunya ini bukan saja di NTT tapi di seluruh Indonesia ya, kesulitan untuk mendapatkan alat tes itu. Sehingga tetap kita tidak lari dari protokol Kemenkes, tetapi para dokter di WSET Johannes memberikan indikasi-indikasi yang bagaimana yang bisa kita tes. Ya, jadi tidak bisa semua, tetapi tetap ada kriterianya sehingga tidak lari lah kasus itu. Tetapi kan yang penting setelah kita mendapatkan seseorang positif, baik itu dengan rapid test maupun dengan swab, yang paling penting adalah mencari kontak. Siapa saja yang sudah kontak, itu yang paling penting. Tracing itu paling penting. Ibu dokter melihat dari penanganan medis
sejauh ini dan pemahaman masyarakat tentang COVID-19 di NTT khususnya, menurut Ibu Dokter, eh, kelanjutan perkembangan COVID-19 di NTT akan seperti apa? Dilihat dari sistem penanganan kita saat ini. Ya, saya kira kalau di aspek penanganannya eh, lewat Satgas COVID Provinsi NTT sudah begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan, termasuk bahkan ada inovasi-inovasi ya di dalam sistem infrastruktur dan sistem pelayanannya. Contohnya untuk pemutusan rantai penularan misalnya, kita melihat bahwa ada manajemen kasus yang dilakukan di pintu-pintu masuk NTT karena belum terjadi penutupan pintu masuk ya sampai hari ini, sehingga Satgas melakukan apa yang kita sebut manajemen kasus beresiko di pintu masuk seperti Bandara El Pari dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur termasuk Pelabuhan Penau. Ya, kita lihat penumpang sudah mulai turun, harus berbaris, jaga jarak, cuci tangan, mengisi kartu kewaspadaan yang dilakukan, diawasi, dilakukan screening ketat oleh tim medis KKP. Itu bekerja sama dengan tim medis Satgas juga. Ya, untuk mengkoordinasikan kalau ada orang yang baru datang itu dengan gejala, maka kalau di Kupang dan sekarang di beberapa daerah sudah membuat karantina. Sedangkan di Kupang sendiri itu ada di rumah sakit jiwa. Bukan di dalam rumah sakit jiwanya ya, ada beberapa gedung yang kosong di kompleks Naimata itu, dan itu bisa sampai 40 bed di sana untuk karantina sementara ini. Lalu dipersiapkan juga, Bapak Gubernur meminta untuk rumah sakit Fakultas Kedokteran Undana yang ada di Nekoten itu dipersiapkan juga. Ya, jadi sementara ini sedang direkonstruksi, tentu harus ada settingan khusus untuk penanganan COVID ini. Lalu tenaga petugas-petugas medis, dokter, perawat, analis, dan lain-lain itu juga sudah direkrut, sudah dilakukan pembekalan, dilakukan on the job training, dan khusus untuk para dokter umumnya, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Pusat bekerja sama dengan Kolegium Dokter Indonesia besok akan melakukan training online dengan modul baru, modul kompetensi penanganan COVID yang dikeluarkan baru, dan besok dokter umum di seluruh Indonesia itu batch pertama ini akan ada 1.000 dokter umum yang dilatih secara online besok. Ya, jadi kalau soal persiapan untuk penanganannya, saya kira Kemenkes sudah sangat jelas sekali guideline, pedoman, dan segala macam aturan, bahkan bagaimana memakai EPD dan melepaskannya itu semua sudah diatur, tinggal kita berlatih, ya briefing, berlatih terus untuk dilakukan itu secara benar. Kita bersyukur bahwa NTT ini didatangi yang terakhir, ya, sehingga kita sudah belajar dari banyak tempat di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Kita belajar bagaimana manajemen Wisma Atlet. Kita
belajar bagaimana karantina itu, termasuk menyiapkan makanan yang bergizi bagi orang yang dikarantina. Karena sekali lagi kalau kita tangkap lalu kita kasih dia makanan bergizi, kasih vitamin tambahan di situ, 3 sampai 5 hari dia sembuh. Begitu ya. Lalu mencari menunggu hasil tesnya. Ya, Tapi tetap karantina prinsipnya 14 hari. kita punya pertanyaan lewat jalur Facebook. Ini dari Finansius Lende. Ingin bertanya terkait APD untuk para medis, Ibu Dokter. Baik itu di rumah sakit ataupun teman-teman di puskesmas yang melakukan pengawasan kepada ODP di tempat tinggal mereka karena masih minim APD. Banyak cerita dari teman-teman yang ketika turun di lapangan APD seadanya. Dan kesian juga untuk para tenaga medis mengingat situasi sekarang ini. Menurut Ibu sebagai koordinator lapangan? Ya, betul. Tidak bisa dipungkiri. Dan kelangkaan atau kekurangan APD ini bukan saja di NTT, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, bahkan kalau kita lihat berita-berita di Amerika pun mengalami itu. Mengapa? Kalau di Amerika kita tahu karena pasiennya membludak, ya sehingga memang kesulitan karena APD ini menangani satu kasus saja itu bisa 6 sampai 7 APD dipakai karena petugasnya kan bermacam-macam. Itu pun kita di NTT nih ya, WC Johannes, saya dengar sharing-sharing itu disiasati supaya misalnya supaya jangan yang ngantar makanan khusus sehingga APD harus dipakai. Pokoknya inovasi dan penyesuaian-penyesuaian itu dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit dan di fasilitas kesehatan. Nah, kalau itu terjadi di lapangan, misalnya di puskesmas, kan untuk memantau orang di rumah itu tidak perlu pakai APD, bahkan cukup dengan telepon. Ya kan, bagaimana Ibu hari ini Ibu ada gejala apa, kan itu hanya dipantau. Karena begitu dia ada gejala, dia harus dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Itu teman-teman surveillance yang memantau. Tidak perlu juga dokter. Hanya mengecek saja. Ada meningkatkah gejalanya menjadi batuk lebih keras atau jangan-jangan demam, harus cepat itu dibawa. Nah, waktu mau dibawa ke rumah sakit itulah baru mereka harus menggunakan APD yang sesuai dengan APD itu ada level 1 sampai level 5 ya, dan teman-teman sudah tahu. Jadi tidak bisa level ini pasien hanya perlu level 2 dia pakai APD level 5 yang seperti astronot itu ya, itu pemborosan. Gitu ya. Ada kriterianya, kapan menggunakan ini, kapan menggunakan penutup wajah, itu sudah ada jelas gitu ya. Ada standar dari Satgas Provinsi untuk penanganan pemantauan ODP, Ibu Dokter? Kalau standar Satgas di seluruh Indonesia tidak mengeluarkan standar ya, yang kita pakai itu adalah standar WHO yang sudah diadaptasi oleh Kemenkes. Ya, jadi kita menggunakan protokol Kemenkes. Jadi ya, salah satu Kemenkes menggunakan standar WHO. Dengan menelpon adalah salah satu standar yang juga dari WHO. Ya, kita bisa memantau mobile saja kan. Bahkan sekarang kan dengan kelangkaan APD ini misalnya ada banyak kasus yang tidak perlu dia datang bertemu dokter. Ya kan? Bisa by phone saja. Begitu. Tidak perlu dia datang atau dokter ke rumahnya atau surveillance harus ke rumahnya, tidak perlu. Kecuali ada peningkatan gejala. Begitu. Hari ini misalnya 5 hari dia dipantau tidak ada demam, tiba-tiba hari ke-6 dia lapor pagi-pagi.
Ibu saya kok demam ya hari ini. Nah itu harus didatangi. Ya, Gitu. satu Waktu pertanyaan datang itulah menggunakan APD. pertanyaan awam, Ibu Dokter. Ini baru terjadi kemarin. Ya. Ternyata di Kota Kupang, di depan perpustakaan, itu ada yang tertidur karena mabuk. Tapi karena situasi COVID, kemudian tidak ada yang berani mendekati, tidak ada yang berani untuk kemudian mengecek keadaannya untuk yang awam. Ada tidak ciri-ciri khas, ciri-ciri yang gampang dikenali bahwa oh itu cuma mabuk saja, itu cuma pingsan biasa, itu COVID. Ada tidak ciri-cirinya, Ibu Dokter? Yang standar untuk kita bisa langsung mengenal. Ya, kalau misalnya dia habis minum terus dia terjatuh tertidur, ya orang tahu oh dia mabuk mungkin ya. Tetapi kan di situasi yang seperti ini di mana kita tahu bahwa orang yang terinfeksi virus COVID sekalipun bisa tanpa gejala, ya kan? Jadi kami petugas medis sekarang ini sangat berhati-hati, ya. Walaupun dia mabuk, kalau kita tidak tahu persis jalan ceritanya, tentu petugas medis pun harus hati-hati, begitu. Kecuali temannya ini tahu tadi dia tidak apa-apa, hanya habis minum dia tertidur. Kecuali ada yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelas seperti itu. Tapi kalau orang yang di dekat-dekat dia aja tidak berani angkat, bagaimana petugas medis bisa tahu bahwa ini karena apa? Dan kita tahu sudah banyak kasus ya, dan sudah terjadi di Kupang, bahwa orang yang melakukan perjalanan dari zona merah tidak bercerita secara jujur. Ya, maka sekarang mekanisme dan prosedur di garda depan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan sangat ketat ya untuk mengantisipasi ini. Iya, Ibu Dokter, seandainya masyarakat ingin mendapat informasi lebih banyak tentang COVID-19, agar mendapat informasi yang valid itu, kita harus kemana? Yang valid, yang betul-betul sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak juga informasi yang beredar yang justru membuat risau dan lain-lain. Ya, yang pertama jangan terlalu banyak copy paste itu berita-berita di link-link ya. Karena saya melihat terlalu banyak orang copy paste dan menyebarkan berita yang tidak 100% benar begitu. Kalau orang di tempat-tempat yang jauh, kalau Kota Kupang ini sudah cukup banyak informasi, bahkan di puskesmas saya lihat sudah menerapkan lah, dan komunikasi risiko itu sudah dijalankan. Dan saya harap ini sampai ke desa-desa yang jauh. Dan mereka bisa mendapatkan informasi ini tentu dari petugas-petugas kesehatan. Ya. Dan karena langkah-langkah praktis yang dihimbau oleh pemerintah itu sudah dibuat video, dan setahu saya seperti yang saya katakan tadi, video itu sudah di-share ke Kominfo dan BKKBN, tentu Dinas Kesehatan. Jadi kami mengharapkan mereka bisa mobile menggunakan kendaraan-kendaraan operasional mereka yang ada di daerah-daerah. Ya, Ibu Dokter, waktu kita tidak banyak lagi. Saran atau apa yang bisa Ibu Dokter sampaikan untuk masyarakat umum agar kemudian bisa secara bersama-sama dengan cara yang efektif, sederhana, bisa mengantisipasi terpapar dari COVID-19 ini? Ya, pertama adalah tetap tenang saja, jangan berkerumun,
hindari kerumunan, karena itu kita bisa memutuskan rantai penularan. Kemudian pakai masker, setiap keluar rumah pakai masker, setiap setelah memegang sesuatu dari luar atau memegang benda-benda di luar, sebaiknya cuci tangan dengan sabun. Apalagi kalau dari luar rumah, sebaiknya cuci tangan dengan sabun. Kemudian karena situasi penyakit yang menular seperti ini, sebaiknya jangan terlalu bekerja terlalu over, ya, sehingga itu bisa menurunkan stamina atau kebugaran. Tidur 7-8 jam sehingga kebugaran tubuh bisa terjaga dengan baik. Jangan panik, jangan stres. Kalau kita bisa patuh, apa sih yang ditakutkan? Ya, biasa saja, asal patuh. Ini kan masalahnya masih banyak yang tidak patuh, berseliweran. Kalau berseliweran seperti ini, transmisi virus itu jalan terus. Itu loh yang kita takutkan nanti tidak selesai-selesai. Kalau tidak selesai, dampak ekonominya adalah juga kita sendiri yang rasa. Ya, jadi kalau kita mau cepat selesai supaya situasi kembali normal, memang semua manusia, pribadi-pribadi harus patuh. Lalu yang kedua, orang-orang keluarga kita, saudara-saudara kita yang berdatangan dari luar NTT, mereka itu bukan virus corona. Ya, mereka mau pulang ke rumahnya, pulang kembali ke kampungnya karena di luar sana semua lockdown. Ya, sunyi sepi. Mereka di PHK, mereka tidak ada lagi kerja. Ya, lalu bagaimana dia mau hidup di rantau? Ya lebih baik dia pulang dulu. Ya kan? Banyak anak sekolah yang diliburkan, mahasiswa. Sehingga ngapain di sana? Bayar kos. Ya pulang dulu. Jadi jangan ditolak gitu. Masa sih kita tidak punya hati begitu untuk mereka ini mau kembali karena keadaan juga sulit. Bahkan di luar sana lebih sulit daripada di NTT ini. Kita ini masih seperti biasa-biasa, tapi kita sudah lihat di luar sana bagaimana sunyi sepi, ya, semua tutup. Jadi diterima dengan baik, hanya kalau menurut saya yang bisa memantau dan mengawasi lebih efektif itu RT RW, ya, bukan puskesmas. Jangan ditumpukan ke puskesmas, nggak bisa tuh, tidak jalan. RT RW yang harus lebih mengenal warganya yang baru datang mana. Kalau dia keluyuran, apalagi duduk kongko-kongko, ya ditegur aja. Begitu ya, kita saling mengingatkan di tingkat desa, di kelurahan, saling mengingatkan. Nggak perlu diusir, saya lihat ada yang jaga, ya jaga. Jadi maksudnya kalau orang datang kalian nggak kasih masuk dia, loh dia mau pulang ke rumahnya, dia punya hak. Ya, jadi tolonglah dimanapun seluruh NTT ini, disinilah kesempatan kita mewujudkan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Ini sekarang saatnya. Ya, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Kalau mungkin dia pulang ke Kupang itu dia anak kos sendiri, sedangkan dia tidak boleh keluar-keluar, ya dibantu. Kamu mau beli makan ya? Sini, uang, kita pergi belikan makan. Apa yang susah di situ ya? Jadi tolong, mereka bukan virus sehingga ditakuti. Jadi mungkin pesan saya hanya itu, Pak Sandro. Kita tidak perlu takut. Asal kita jaga diri, jangan dulu berkumpul banyak orang saat ini. Begitu dulu ya. Ya, tapi Isolasi diri dulu. sebelum mengakhiri, kita punya pertanyaan dari Ruth Tukapenu. Ibu dokter, waktu kami ke bank, disiapkan air sabun untuk cuci tangan. Sedangkan kami harus mengambil slip. Pulpen yang sudah dipakai juga. Terus saya lihat ada teller yang tidak menggunakan sarung tangan waktu pegang uang dari dan untuk nasabah. Dan kami waktu ambil uang tidak dalam amplop. Apakah penanganan ini sudah cukup standar atau Ruth menyarankan perlu ada penanganan yang lebih baik di bank? Menurut Ibu bagaimana?
Ya, tidak apa-apa Ibu Ruth. Kan waktu masuk Ibu cuci tangan di depan bank ya. Kemudian masuk Ibu ambil tadi saya ke bank juga. Aduh, dikasih kertas-kertas itu ya tidak apa-apa. Tetapi pada saat kita memegang kertas, memegang uang, jangan gosok-gosok tangannya di wajah. Setelah semua selesai, uang sudah masuk di dompet, kartu sudah kembali ke dompet, cuci tangan kembali. Gitu. Pokoknya setiap kita memegang sesuatu, setelah itu cuci tangan. Dan sebelum cuci tangan, jangan memegang hidung, memegang mata atau mulut. Hindari itu. Begitu. Sederhananya, jika menemui situasi seperti itu, terperangkap dalam situasi seperti itu, kita cukup memastikan tangan kita tidak menyentuh bagian tubuh khususnya wajah, hidung dan lain-lain sebelum mencuci tangan. Seperti itu, Bu Dokter ya. Ya, ya. Kalaupun Ya. terjadi situasi seperti itu. Ya, yang paling penting jaga tangannya jangan ke wajah. Makanya pakai masker, jaga tangannya jangan ke wajah. Setelah semua selesai, keluar cuci tangan lagi. Pakai sabun yang pasti, Bu ya. Pakai Bukan sabun. hanya air. Harus pakai sabun. Ya, karena virus mati dengan deterjen. Baik. Waktu kita sudah harus selesai. Ibu Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini. Tetap semangat. Ini terus bersama dengan Satgas sepertinya setiap hari cukup padat. Tadi harus potong waktu untuk bisa interview di sini. Terima kasih banyak Ibu Dokter Teda Litik sudah bergabung. Tetap semangat dan satu hal terakhir Ibu Dokter, sebagai awam saya coba memahami yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mengikuti himbauan pemerintah, kemudian tidak menolak untuk mereka yang datang dari luar, dan yang terakhir yang saya pahami adalah hati yang gembira adalah obat, karena hati harus terus bahagia untuk imun tubuh. Betul Ibu ya? Betul, hati yang gembira adalah obat yang mujarab, Pak Sandro. Bukan obat aja, obat mujarab. Makanya jangan panik. Kalau kita panik, itu akan menghasilkan hormon yang menyebabkan autoimun tertekan. Ya, tidak bagus. Tenang saja. Baik, terima kasih Ibu Dokter Teda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam buat keluarga juga di rumah. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Sandro dan semua. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Bapak Saudara. Demikian dialog kita dengan Ibu Dokter Teda Litik. Semoga informasi yang kita sampaikan malam hari ini bisa memberikan pemahaman untuk bagaimana bersama kita cegah COVID-19 di NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.